Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak Darto. Pada video kali ini saya akan unboxing ini saya beli inilah, kita baca bersama, pompa air celup merek Akura. Oke, kita buka sekarang. Saya pakai untuk membuat sendok dan lumayan hasilnya, arusnya juga kencang, menggunakan 27 watt, jadi pas banget, tidak terlalu besar wattnya. Nah, ini saya akan memberikan tutorial cara membuat venturi. Kalian udah tahu semua tentunya apa itu venturi. Nah, venturi itu adalah alat untuk sirkulasi air maupun sirkulasi udara di dalam kolam. Nah, sudah beberapa kali saya membuat venturi, namun pada kesempatan kali ini saya upload sebagai konten saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau memang bermanfaat, silakan di subscribe ya di channel ini. Alat-alat yang kita butuhkan ya hanya segini nih ya, cukup sedikit. Nah, membuatnya juga gampang sekali, cepat ya, gampang, cepat, simple ya, dan tidak perlu alat macam-macam. Kemudian kita lihat nanti hasilnya, tidak mengecewakan ya. Nah, ini alat yang kita butuhkan, yaitu yang pertama ini pompa air celup ya, kemudian ini paralon ukuran 1 in, panjang sekitar 30 cm. Kemudian ini ada juga sama panjangnya ini sekitar 6 cm. Nah, dan ini yang ketiga adalah T1 in ya, ini toh. Nah, nanti kita akan melihat hasilnya, mantap ya. Jadi ini baru saya beli pompa celup ini merek Akura. Ini lumayan, ini wattnya tidak besar ya, wattnya hanya 27 watt ya, 27 watt. Kemudian ketinggian maksimum 2,5 meter dan volume air di 2500 liter per jam ya, jadi mantap sekali dengan watt yang 27, tidak begitu tinggi tapi nanti menghasilkan semburan yang kencang ya. Ya, kita buka ya, kita buka. Oke. Nah, kemudian ini untuk pipa outputnya ya, outputnya ada 3 ini, ada 3. Nah, ini 3. Nah, ini untuk selang ukuran setengah in, kira-kira setengah in masuk ini ya. Ini untuk pipa ya, atau pralon ya, setengah in juga ini bisa masuk ke sini. Dan yang 3 ini lebih kecil ya, berapa ini kira-kira, kecil ya, ini kecil. Nah, kita pilih yang kecil ini, Nah, kenapa pilih kecil ya? Biar outputnya kencang, biar airnya kecepatannya tinggi ya, jadi semburan airnya kencang ya. Nah, pertama ini ya, yang peralonnya seperti ini, pompa ya, pompa celupnya seperti ini. Nah, pertama kita masukkan ini, kita masukkan yang mana, yang sini ya. Ya, ini masuk sini. Nah, kita pastikan bisa masuk. Nah, balik aja, agak susah, kita panasi sebentar, ambil korek. Oke, ini kita panasi sedikit biar bisa masuk. Oke, cukup. Nah, kita masuk ini ya. Oke, begini. Nah, kalau sudah, kita masukkan sini ya. Nah,
Oke, begini kan ya, putar kan, gampang sekali, hanya begini udah kenceng nih. Oke, udah, sekarang kita kasih T-nya kita masukkan. Nah, pukul biar kenceng. Ini ya tingginya. Nah, ini. Jadi kita masangnya begini, tidak. Nah, kemudian ini, yang ini panjang ini untuk ambil udara. Kita masukkan di sini. Nah, oke, udah jadi begini. Inilah Venturi. Nah, cepat kan ya? Berapa? Udah ada 5 menit kan? Nah, cepat sekali. Ya, nanti kita posisinya begini. Nah, begini. Kenapa kita tidak buat terbalik? Nah, nanti kalau begini kan bisa tenggelam ya. Nanti ini tenggelam, jadi pasangnya nanti airnya sekitar ini, di atasnya ini, di atasnya ini airnya, nah di atasnya ini, nah gitu, sehingga air bisa masuk lewat sini ya, air kesedot lewat sini, kemudian masuk ke sini, nah dipancarkan ke sana, sehingga air yang mancar tuh deras ya, kencang, karena tadi outputnya kecil, sehingga airnya kencang. Nah, kecepatan air tinggi ini menyebabkan tekanan udara di sini jadi rendah sekali ya. Nah, ini prinsip yang dipakai Venturi seperti ini ya. Ini tentunya ini pelajaran fisika ini ya, di SMA ya. Nah, ini kebetulan kita juga orang fisika ini ya, jadi pas sekali untuk menerangkan Venturi. Nah, bisa saja ini ditambahkan ya, ini biar untuk mancar itu bisa ditambahkan begini. Tapi kalau tidak pakai juga nggak masalah, cukup begini aja. Nah, sehingga tekanan yang rendah di sini tadi, tekanan udara yang rendah. Nah, di luar sini ya, di luar tabung ini, peralon ini ya, di luar sini tekanan udara kan tinggi nih, tekanan udara tinggi. Nah, karena di sini tekanan udara rendah di bawah sini ya, dalam sini, maka tekanan udara yang tinggi nanti akan masuk, udaranya akan masuk ya, masuk ke sini. Nah, itu ya, jadi prinsip tekanan ini ya, tekanan dan kecepatan ini seperti prinsip naiknya pesawat terbang itu loh ya. Jadi pesawat terbang itu bisa terangkat naik itu karena apa? Karena kecepatan ya, kecepatan udara di atas pesawat terbang dan di bawah pesawat terbang itu lain ya. Ini disebabkan karena bodinya pesawat itu dibuat sedemikian rupa sehingga angin atau kecepatan udara di atas pesawat itu lebih cepat ya, lebih cepat. Sedangkan di bagian bawah kan lebih tidak begitu cepat. Nah, ini menyebabkan di atas pesawat karena udaranya cepat, anginnya cepat, maka apa? Tekanannya kecil. Nah, dibandingkan dengan tekanan yang udara di bawah pesawat itu lebih tinggi. Nah, inilah menyebabkan tekanan udara yang dari bawah akan ke atas. Nah, ini akan mendorong pesawat untuk naik ke atas ya. Ini ya tambahan ilmunya ya. Nah, sama seperti ini ya. Jadi kalau ada kecepatan tinggi menyebabkan tekanan rendah. Nah, tekanan yang rendah ini akan diisi oleh udara dari luar masuk. Sehingga udara yang masuk ini akan bercampur dengan semburan air. Nah, semburan air ini nanti akan bercampur dengan udara ya, sehingga jadilah semburannya jadi campuran udara dan air nyembur di dalam kolam. Nah, ini yang membuat ikan menjadi lebih segar, lebih sehat, lebih lincah, sehingga akan makan dengan lahap. Kalau dikasih makan itu dia makan terus, menyebabkan ikan cepat besar dan sehat ya. Itu sekedar cara membuat Venturi ya, cara membuat Venturi barangkali bermanfaat terutama bagi para pemula penghobi ikan ya, dan juga mungkin bagi para siswa yang mendapat tugas membuat kolam ya. Ini bisa digunakan ya cara seperti ini. Nah, nanti kita akan buktikan bagaimana kalau kita pasang di kolam, hasilnya seperti apa. Kita nanti bisa bandingkan Venturi yang lain ya. Nah, ini hanya membuatnya cepat sekali ya, cepat, dan nanti kita lihat hasilnya apakah memang mantap semburannya gitu ya. Nah, saya kira itu
Nah, kalau saya ulang lagi, kalau memang bermanfaat ini untuk kita semua, silahkan jangan lupa di subscribe ya, karena nanti kita lihat kelanjutannya. Masih ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Kita akan melanjutkan dengan masang ini di kolam ya. Oke, nah saya akan mengajak kalian untuk ini ngasih makan atau melihat kondisi kolam saya. Nah, kita lihat ini saya sekalian beri makan ini. Ini kita lihat, ini saya pakai Venturi ini. Nah, Venturi. Kita lihat ikan-ikannya, sehat ini. Nah, coba. Nah, inilah ikan-ikannya. Sehat sekali. Kita lihat bener ini. Oh, cepat besar. Dia makannya juga mau henti, terus minta makan terus. Ya kan? Lihat pakai Venturi. Jadi semua kolam saya di beberapa ini pakai Venturi semua. Kita lihat yang lain ya, kolam yang lain. Ya, ini kita lihat pakai Venturi juga. Nah, kita lihat ini kemana ini udah minta makan ini. Nah, belum tahu dia. Kalau udah tahu, wah dia tegap gempita ya. Tuh pakai Venturi ya, Venturi. Kita pindah ke yang lain. Nah ini ya, ini pakai Venturi ini. Kasih makan coba. Nah, dia begitu agresif untuk minta makan terus. Oke ya. Nah begitu Venturi ya. Ini kita belum nyoba Venturi yang tadi ya. Ini kita masih melihat kondisi kolam saya yang semuanya menggunakan Venturi. Nah kalau yang ini enggak ada Venturi, enggak pakai Venturi. Kita pakai perbandingan yang kita bandingkan nanti. Ini menggunakan titik aerator ini. Nah, lihat ini yang pakai aerator. Aeratornya ada 5 titik ini. Menurut pengamatan saya ini makannya itu lebih banyak yang pakai Venturi ya. Yang pakai Venturi makannya lahap sekali dan menyebabkan dia cepat besar ya. Oke, nah ini Venturinya sama caranya buat ya, pakai ini. Ikannya segar, pakai Venturi ini, ya kan? Ini semula saya juga pakai aerator, cuman setelah saya coba ternyata pakai Venturi kok lebih lahap makannya. Nah, udah saya ganti ya sebagian menggunakan Venturi. Sekarang kita coba Venturinya. Nah, yang barusan kita buat ini ya, yang saya pegang masih. Yang barusan kita buat ini masih saya pegang. Sekarang kita coba, kita pasang di sini bagaimana sembilannya. Itu ya, kita letakkan dulu makannya. Oke. Ini ya saya celupkan. Nah, tadi saya celupkan ke air. Kemudian sebentar saya talinya dulu nih ya, talinya. Tali dulu. Nah kita lihat itu sudah terpasang. Nah sudah terpasang ini ya. Ini ya yang barusan kita buat. Nah, tapi tadi ini saya tambah IT ini hanya untuk pegangan saja ya, pegangan saja, karena tadi
nggak ada pegangannya, susah ya. Makanya tak kasih tambahan biar bisa nyantol di sini gitu ya. Nah itu aja. Ini kita coba sekarang dulu. Kita tancapkan ya. Ya kita dulu ya. Belum tak. Sekarang kita coba tancapkan ke sini. Kita cabut yang lain dulu. Nah cabut, kita tancapkan. Nah itu kencang sekali kan, mantap nih, mantap sekali nih, airnya sirkulasinya air melimpah nih, jadi set ya kan, cepet, sederhana. Nah karena ini sudah coba ini, tarikan kalian jadi semakin semangat makan ya, ini cepet gede ya. Ini sama ini. Nah, jadi ini bukan tipu-tipu, ini bener saya sungguh menggunakan ini juga sama persis ya, sama persis barusan saya buat kemarin, dan yang barusan tuh ini ya, ini yang kemarinnya ya, banyak itu yang itu. Nah itu juga kemarinnya, jadi saya sudah buat beberapa. Oh ikannya pada jatuh, kita coba kita kasih makan lagi. Kita dia mau makan. Nah, ini nanti dia makannya tambah kenceng nih. Ini yuk makan lagi. Ini hawane agak tidak panas ya, tidak panas, jadi hawane sejuk, walaupun ini jam 3:30 nih ya, 3:30. Biasanya makannya lahap. Ini karena berhubungan dengan cuacanya yang tidak begitu panas, sehingga mereka tidak begitu lapar kali ya. Sehingga makannya juga tidak begitu agresif, tidak seperti biasanya makannya ya. Tapi yang ini masih tetap agresif yang ini. Ini memang paling agresif ini yang kolam ini. Paling agresif nih, ini kan paling agresif nih. Di sana paling agresif nih. Nah, sekarang kita bandingkan yang ini. Nah ini kebetulan ada hidroponiknya ini. Nah nanti kita juga akan share tentang hidroponik ini. Ini saya menanam selada, ini kebetulan seladanya ada dua jenis, satu yang ini Junction barisan ini ya, dan yang ini juga ini Bohemia, yang itu juga Bohemia. Ada bayam, ada sawi, dan yang lain ya. Ya kita lihat di bawahnya ada ikannya sama, ini juga tebarnya barengan, cuman ini tidak ada perlakuan apa-apa, jadi airnya dibiarkan dari awal, nggak diganti, nggak difilter, nggak dikasih aerator, nggak dikasih venturi apalagi. Nah akibatnya apa? Ini kita lihat ikannya nggak besar-besar, itu lihat ikannya tetap saja loh, ini makannya susah ya toh. Ini biasanya juga makan ini ya tadi hubungan dengan cuaca hari ini tuh tidak panas ya, tidak panas, jadinya dia tidak begitu lapar kali ya. Biasanya ini masih mau makan ya, mau makan, tapi karena ini cuaca tidak panas, nah, sehingga dia tidak begitu doyan makan. Jadi pengaruh sekali cuaca dengan nafsu makan. Kalau beda lagi dengan kalau habis hujan tuh makannya dia lahap. Kalau ini hawanya seperti ini sejuk, ini makan itu males-malesan, dia nggak lapar. Tapi kalau panas dia biasanya makannya dia itu nggak mau berhenti ya, nggak mau makan tuh, nggak ada itunya ya, venturinya nggak ada. Walaupun ini luasnya lebih luas nih, 4 meter kali 1,5 lebih nih, tapi ikannya itu kodo. Ya. Malah nggak kelihatan itu ikannya. Biasanya nggak tertarik
jelas dengan makan ya. Kondisi kolamnya juga tidak ada perlakuan apa-apa lain dengan ini. Walaupun cuaca dingin, walaupun cuacanya sejuk, dia tetap doyan makan karena memang faktor dari ini tadi venturi itu. Jadi kalau venturinya keras kencang seperti itu, dia makannya tetap lahap ya. Makanya dia kelihatan besar ini ya, makannya lahap, dia kan tetap gede. Bukan itu ya. Setelah itu ya, besok kita akan bahas lagi. Itu ada pancurannya bening tuh, filternya bening sekali tuh. Nah, nanti kita juga nih venturinya itu. Venturi itu udah berhari-hari enggak koras tuh. Apa venturi apa filternya itu loh ya, filternya juga berhari-hari dari koras tuh bening ya, masih bening ya. Ini ada dua ke kiri dan ke kanan nih ya. Ini toh filternya ya. Yang sebelah ini filternya juga ada itu 3 malah ini ya. Oke, kita bahas besok aja. Ini ya, venturinya masih lancar ya, jelas sekali. Oke ya. Nah, ini yang barusan masih jelas. Nah, demikian ya cara ya membuat venturi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa bermanfaat, silahkan klik subscribe untuk melihat video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.